Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Iya, Bu. Mira Ardila, Hadir, Bu. Maruli, Hadir, Bu. Devi, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Ibu. Citra, Hadir, Bu. Nanda, Hadir, Bu. Rodiah, Hadir, Bu. Gavin, Hadir, Bu. Winda Putri Utami, Hadir, Bu. Titin, Hadir, Bu. Elfrida, Hadir, Bu. Rahel. Hadir, Bu. Oke, kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor munculnya ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis analisis ekonomi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian ekonomi mikro dan makro. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Dicatat ya semuanya ya. Kelompok pertama itu ada Mira, Citra, Maruli, sama Devi. Kelompok kedua itu ada Cindy, Rodiah, Nanda, sama Winda. Dan kelompok terakhir itu ada Gavin, Rahel, Titin, sama Elfrida. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materinya ya. Jadi, apa itu pengertian ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan. Jadi secara etimologi, artinya peraturan yang mengatur rumah tangga. Ini pembagiannya ya. Pembagian ekonomi secara etimologi, peraturan yang mengatur rumah tangga. Secara terminologi, suatu bidang kajian ilmu sosial yang menjelaskan dan mempelajari mengenai aktivitas manusia yang berhubungan langsung dengan produksi barang dan jasa, konsumsi dan distribusi. Selanjutnya ada pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Adam Smith. Ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Abraham Maslow, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia. Permasalahan di sini tentunya berupa masalah tentang perekonomian sesuai prinsip dan teori yang efektif serta efisien. Selanjutnya ada 3 faktor munculnya ilmu ekonomi. Yang pertama itu kebutuhan relatif tidak terbatas. Yang kedua sumber daya manusia secara terbatas. Dan yang ketiga itu masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan, opportunity. Selanjutnya ada jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama itu teori ekonomi, yakni ilmu yang menerangkan hubungan peristiwa ekonomi, kemudian merumuskan hubungan-hubungan itu dalam suatu hukum ekonomi. Yang kedua ada ekonomi deskriptif, yakni ilmu yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wujud dalam perekonomian. Yang terakhir ada ekonomi terapan, yakni ilmu ekonomi yang mengkaji tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya, itu ada perbedaan ekonomi makro dan mikro.
Ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup kecil seperti harga, biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, trio produksi, dan elastisitas dan lain-lain. Selanjutnya itu ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas. Contoh itu ada inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, kesempatan kerja, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Selanjutnya itu kita masuk ke perbedaan ekonomi makro dan mikro. Dari aspek harga, ekonomi mikro, dari ekonomi mikro, harga adalah nilai dari suatu komoditas, barang tertentu saja. Dari ekonomi makro, aspek harga adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Dari unit analisis, pembahasan dari ekonomi mikro ya, pembahasan tentang kegiatan secara individual, contoh itu ada permintaan dan penawaran, perilaku produsen, perilaku konsumen, pasar, penerimaan, biaya laba atau rugi perusahaan. Dari ekonomi makro, pembahasan tentang kegiatan secara keseluruhan, contohnya itu ada pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, investasi, dan kebijakan ekonomi. Dari aspek tujuan analisis, dari ekonomi mikro ini dia lebih menitik beratkan pada analisa tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat. Dari ekonomi makro, dari aspek tujuan analisisnya itu lebih menitik beratkan pada analisa tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan semuanya? Apakah ada yang ingin bertanya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi? Jika tidak ada yang ingin bertanya, tadi kan Ibu udah bagiin tugas kelompok, diskusi. Jadi semuanya Ibu kasih diskusi, nanti Ibu akan memilih satu kelompok secara acak. Ibu pilih ya, Ibu tunggu 3 menit ya semuanya ya. Nanti Ibu akan pilih satu orang secara acak. Satu kelompok secara acak. Saya, Bu. Baik, Ibu akan pilih kelompok 2. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan ya untuk menjelaskan hasil dari diskusinya. Saya, Bu. Ya, kepada Winda, Ibu persilahkan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk memenuhi Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi timbul karena masalah pemilihan di mana kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan terjadi kelangkaan sumber daya. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil sehingga memusatkan perhatian pada masalah
Bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatnya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan, yang akhirnya memperoleh suatu keputusan maksimum. Ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan kausal yang dipelajari dalam ekonomi makro pada intinya adalah hubungan antar variabel ekonomi agregatif atau secara keseluruhan. Baik, bagus ya kelompok 2 ya hasil diskusinya. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi timbul karena masalah pemilihan, problem of choice, di mana kebutuhan manusia tidak terbatas dan sedangkan terjadi kelangkaan sumber daya. Selanjutnya, Ibu udah kasih soal evaluasi ya di grup, itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Mungkin ini saja yang Ibu dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semuanya kan kita lagi pandemik nih, jangan keluar-keluar ya. Rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga kesehatan. Jangan kerumunan-kerumunan ya, walaupun lagi lebaran, jangan terlalu salam-salaman. Jadi mungkin ini saja yang Ibu dapat sampaikan. Semuanya selamat siang.